Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergelora, melalui puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Allah sebagai rasa hormat kami kepada Engkau pribadi yang persona grata. Dengan kegembiraan dan keantusiasan hati kami, hari ini kami juga ingin diberkati. Biarlah kami ingin mendengarkan kebenaran sabdamu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Allah, di dalam segala keterbatasannya. Dan biarlah firman Tuhan saja, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Ya, puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di dalam ibadah. Perkenalkan, nama saya Bobby, marga saya Mesak. Kalau saudara pernah mendengar Obi Mesak, ya itu nama marga Mesak. S2KH ini kurang satu. Ya, itu nama marga. Ya, kami satu daerah ya. Baik, saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya, tema kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara, satu hari ada seorang petani Kristen yang punya kerinduan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Allah. Ketika dia sedang bertekad untuk memberikan persembahan ini, tak kalah sapi betinanya sedang hamil dan mau melahirkan beberapa hari lagi. Tibalah kelahiran sapi betinanya. Ternyata setelah lahir 2 ekor anak sapi, saudara, yang cakep-cakep. Istrinya bertanya, "Pak, mana akan kau berikan kepada Tuhan?" Sang petani ini bingung. Dia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menentukan? Semuanya bagus-bagus dan masih kecil. Dan kemudian dia berkata, "Tunggulah sampai mereka sama-sama bertumbuh dan menjadi besar, baru aku akan tentukan mana yang untuk Tuhan." Saudara, berselang 1 minggu kemudian, desa tempat sang petani tinggal diserang oleh wabah penyakit sampar, maksudnya khusus sakit ternak. Dan salah satu di antara daripada anak sapi itu juga terpapar penyakit sampar itu. Ketika pagi-pagi sang petani datang pergi ke kandang sapinya, dia melihat bahwa salah satu anak sapinya sudah mati ya, dengan busa keluar dari mulutnya. Wah, dia kaget, saudara. Kemudian dia lari cepat-cepat ke rumah dan dia berkata, Mama, keluar, keluar." Wah, istrinya dari dapur tergopoh-gopoh menyambut suaminya. "Ada apa sih kok ribut-ribut? Memangnya ada apa?" Sang suami berkata, "Aduh, sapi punya Tuhan mati." Wah, istrinya bilang, "Apa? Sapi punya Tuhan mati?" Kemudian dia berkata, "Bukankah Papa belum pernah menentukan mana punya kita dan mana punya Tuhan?" Suaminya berkata, "Hari ini Papa sudah tentukan. Yang mati adalah punya Tuhan, bukan punya kita." Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa melihat ya tentang keegoisan manusia. Orang hanya hidup untuk kepentingan diri. Segala sesuatu yang diberikan untuk Tuhan hanyalah di dalam perhitungan matematika saja. Ia mencari untung maupun ruginya. Tidakkah kita pernah berpikir bahwa hidup yang kita alami hari ini berasal dari Dia? Allah yang telah mati memberikan hidupnya dengan begitu cintanya kepada kita. Bagaimana mungkin kita membalas kebaikan Allah dengan cara-cara yang demikian? Ini bukan sesuatu yang wajar. Sebab itu saudara-saudara, marilah bersama-sama kita berpikir secara realita. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Allah. Nah, saudara, di pagi hari ini dengan tema persembahan yang berkenan bagi Allah, kita buka Roma pasal 12. Kita akan baca, saudara-saudara, ayat 1 dan 2. Roma pasal 12. Mari saudara, kita bacakan bagian ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
Yuk kita baca bersama-sama, hanya 2 ayat saudara-saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari pemaparan Rasul Paulus di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Kita tahu bahwa di kota Roma itu ada 2 kelompok orang Kristen, ya. Ada 2 kelompok orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang berasal dari kelompok orang-orang Yahudi, ya. Yang kedua adalah kelompok orang Kristen yang non-Yahudi. Jadi saudara-saudara, di dalam kebersamaan mereka ada keragaman yang sedikit unik, bahkan ada perbedaan-perbedaan di mana mereka salah menanggapi atau menginterpretasikan kebenaran firman Allah. Melihat keadaan ini, Paulus sekalipun dia tidak pernah membangun jemaat di kota Roma, ya, melalui murid-muridnya, maka ia diberikan informasi bagaimana kondisi orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Nah, sebagai seorang yang dituakan di dalam kerohanian, maka ia menuliskan bagian ini dan dia mencoba untuk menanggulanginya dengan memberikan pemahaman-pemahaman atau dasar-dasar kehidupan secara teologis, ya, dan juga praktis yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan orang-orang percaya di masa itu. Seperti yang dituliskan di dalam ayat pertama dan kedua ini. Persembahan yang berkenan bagi Allah yang diikuti dengan sikap yang tidak menjadi sama dengan dunia, yang terus mengalami perubahan dari sehari ke sehari, dan akhirnya kehidupannya berkenan bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami tentang bagaimanakah menjadi orang yang dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka kita perlu mengerti 3 hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan pelajari saudara akan hal ini, ya. Bagaimana caranya agar kita dapat memberi persembahan yang berkenan kepada Allah, maka kita perlu memahami 3 hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, ya, apa yang dimaksud mempersembahkan hidup yang kudus sebagai ibadah yang sejati? Perhatikan baik-baik. Pada bagian yang pertama ini, saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma yang didasarkan pada kemurahan Allah. Sekali lagi, pada bagian yang pertama ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma atau orang-orang Kristen yang ada di Roma dengan mendasarkannya kepada kemurahan Allah yang menyangkut pada karya keselamatan. Saudara, hal ini sangat penting sekali disampaikan oleh Paulus, mengingat bagian ini merupakan dasar dari kehidupan iman Kristen. Coba kita lihat saudara, Efesus pasal 2. Yuk kita baca Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua, sebentar ya. Ayat 1 sampai dengan 3. Paulus bilang begini. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, di dalam ayat ini ya Paulus ingin memberitahukan kepada kita, inilah dia menunjukkan tentang kebobrokan hidup manusia.
Kita ini seperti itu. Dan kita ini menjadi pribadi yang dimurkai oleh Allah. Saudara, di dalam teologi reform, ya, John Calvin mengatakan inilah yang disebut dengan total depravity. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat berharga dilihat oleh Allah. Manusia sudah rusak dan seluruhnya tidak ada sesuatu yang indah dalam pandangan Tuhan. Inilah kehidupan manusia. Tetapi saudara, apa yang disampaikan Paulus tidak cukup di dalam ayat 3 saja. Di dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kembali kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena kemurahan Allah lah Anda dan saya menjadi hidup melalui Kristus. Setelah kita dimenangkan, dihidupkan kembali, Allah menempatkan kita bersama-sama di tempat yang sangat indah, yaitu kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, dengan memahami hal ini, Paulus ingin agar setiap orang-orang Kristen dapat menyadari betapa baiknya Allah bagi dirinya. Betapa Allah mengasihi, ya, di dalam istilah teologianya disebutkan dengan kata kasih karunia, ya. Kemurahan Allah itu disebut dengan kata kasih karunia. Seorang teolog yang bernama Henry Tyson berkata begini, kasih karunia itu adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saudara, Anda dan saya adalah bukan orang yang pantas menerima hadiah itu. Hadiah yang Allah berikan yaitu keselamatan hanya berdasarkan kasih dari Allah, bukan karena kita pantas menerimanya. Bukankah ini adalah sesuatu yang pantas untuk dihargai? Bukankah ini adalah hal-hal yang sangat mendasar dan membuat kita tercengang ketika kita mendengar? Inilah anugerah yang kita tanggap dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa Paulus mendasarkan pernyataan nasihatnya ini dengan bagian ini, kemurahan Allah. Karena inilah inti dari kehidupan yang harus difahami oleh setiap orang percaya. Nah, berdasarkan ini semua, maka Paulus meminta orang-orang percaya agar dapat mempersembahkan tubuhnya, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan dia katakan itulah ibadah yang sejati. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, memang hal yang disampaikan oleh Paulus ini mengenai tubuh, ya, sebagai persembahan kepada Allah, ini berkaitan dan berlawanan dengan apa yang difahami oleh orang-orang Yunani, khususnya orang-orang yang ada di kota Roma. Mereka orang-orang Yunani begini, saudara, tubuh itu dianggap sebagai penjara. Sesuatu yang dipandang rendah dan sangat hina. Dan mereka tidak mengerti bagaimana mungkin kita memberikan persembahan tubuh kepada Allah. Tubuh kita ini bukan sesuatu yang mulia. Tubuh kita itu hina. Bagaimana kita harus mempersembahkan kepada Allah? Nah, untuk menjelaskan ini, maka Paulus mencoba memberitahukan bahwa tanggapan atau pandangan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidaklah demikian. Setiap orang-orang Kristen sejati berpikir secara logika dengan nalar yang sehat bahwa tubuhnya adalah milik Allah, sebagaimana jiwanya juga adalah milik Allah, dan mereka bisa melayani Allah dengan pikirannya, dengan rohnya, bahkan dengan tubuhnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, tahukah kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh Anda dan saya sebagai orang-orang percaya adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Allah hadir, dan melalui itulah Allah dipermuliakan. Sebab itu saudara-saudara, Paulus katakan, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Karena hidupmu dan hidupku adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka kita harus memuliakan Allah melalui hidup kita, melalui tubuh kita ini, sehingga kita tidak mempergunakan untuk hal-hal yang salah. Saudara,
Rasul Paulus memberikan sebuah contoh. Misalkan gedung gereja atau sebuah katedral seperti ini misalnya ya. Itu adalah bangunan yang dipakai untuk tempat beribadah umat Allah. Tetapi saudara, bangunan itu hasil daripada rancangan seorang arsitek. Hasil daripada pemikiran seorang arsitek yang dibangun oleh tangan-tangan tukang ya, dan para pekerja. Kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Gereja atau katedral itu juga disebutkan adalah hasil daripada pikiran, dari jiwa dan roh manusia. Paulus berkata, ambillah tubuhmu, berikanlah persembahan kepada Allah apa yang kita kerjakan setiap hari. Baik itu pekerjaan di rumah, baik itu pekerjaan di kantor, baik itu kita sebagai seorang pedagang, baik kita sebagai seorang pengusaha, atau apapun yang kita kerjakan setiap hari, bawalah itu dan persembahkanlah bagi Allah. Itulah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para pemimpin rohani berkata begini, mimbar kita sebagai orang-orang Kristen adalah bukan ketika kita berdiri di gereja dengan mimbar seperti ini. Tetapi mimbar Anda dan saya adalah berada di tempat kerja kita setiap hari. Orang-orang Kristen bisa datang ke gereja setiap hari mungkin dengan tipologi yang berbeda-beda. Saat orang berada di gereja tidak akan terlihat sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Orang tidak bisa menerka dan menerawang dalam pikiran kita. Tetapi perbuatan baik dan jahat itu akan terbukti. Benar nggak pada saat kita berada di mimbar kita? Pada saat Anda sedang bekerja, pada saat kita sedang melakukan aktivitas di rumah. Benar nggak sih sesuai dengan apa yang kita katakan? Kalau di gereja kita bisa menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bisa mengatakan demikian. Bahkan kita katakan, Tuhan, aku cinta Engkau sepenuh hati, sepenuh jiwa ragaku. Tetapi ketika di dalam aktivitas yang kita lakukan bertentangan. Kalau kita menjadi bos dalam sebuah kantor mungkin, atau pemimpin dalam sebuah perusahaan, atau kita mempunyai banyak anak buah, kalau kita punya toko besar, wah, perilaku kita bukan seperti orang Kristen. Kata-kata kita kepada bawahan kita begitu menyakitkan, ya. Nah, inilah yang Paulus katakan. Orang-orang yang telah diperbaharui, yang hidupnya telah diubahkan oleh Allah, harus memberikan persembahan yang sejati. Itu adalah seluruh hidupnya di dalam aktivitas pekerjaannya kepada Allah. Nah, sebab itu saudara-saudara, Paulus mau berkata begini. Inilah yang disebutkan dengan ibadah. Di dalam ayat pertama saudara, atau ayat 1 yang kita baca tadi Roma ya, pasalnya yang ke-12 ayat pertama, itu menyangkut kepada diterjemahkan di dalam kata ibadah. Di dalam ya, menyangkut kepada kata ibadah. Ibadah di dalam bahasa Yunaninya adalah latreia, yang memiliki arti mengabdikan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah dan semua yang dikerjakan tubuh setiap hari. Itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati bukan persembahan di dalam bentuk liturgika, upacara gerejawi kita. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan sehari-hari kita kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ya, jadi dengan demikian saudara-saudara, kita sekarang mengerti bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Yang kedua saudara-saudara, apa artinya Allah menghendaki yang terbaik, yaitu hidup kita, ya? Apa artinya Allah yang menghendaki sesuatu yang terbaik, yaitu hidup kita? Saudara, kita tahu bahwa totalitas hidup kita adalah milik Allah. Sebab itu kita harus mengembalikan seluruh hidup kita, bukan sebagian, seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita lihat bagian ini.
1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian firman Allah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup yang Anda dan saya nikmati hari ini adalah berdasarkan anugerah dari Allah. Yesus telah mati membayar segala kesalahan dosa kita. Dan melalui kematiannya lah Anda dan saya memperoleh hidup. Dan hidup yang memuliakan Allah tentunya. Sebab itu orang-orang Kristen di dalam seluruh aspek hidupnya tidak boleh lagi melakukan hal-hal di dalam kehidupan manusia lamanya. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan lagi kamu memperhamba hidupmu atau diperbudak oleh hal-hal yang tidak benar. Ya, seperti pelacuran, kehidupan seks bebas dan lain sebagainya. Hidupmu bukan milikmu lagi, hidupmu adalah milik Allah. Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Allah, mari kita mempergunakan hidup kita, segala sesuatunya dipersembahkan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan saja. Saudara, ada sebuah cerita, ya ini cerita kelakar saja. Suatu kali seorang percaya ketika dia sedang tertidur, ya Tuhan mengangkat dia untuk pergi ke sorga. Sampai di pintu sorga dia disambut oleh seorang malaikat dan kemudian diajak jalan-jalan mengelilingi sorga. Pada saat dia sedang melangkah di satu terowongan, dia melihat di sebelah kiri seperti ada sebuah rumah, tetapi rumah itu terdiri dari mata-mata saja. Kemudian dia lihat lagi di sebelah kanan ada lagi sebuah rumah yang isinya tangan-tangan saja. Dia jalan terus, dia lihat ada rumah yang isinya kaki, ada yang rumah isinya lidah, dan semua seperti itu. Setelah selesai dia berkeliling, dia begitu ingin bertanya kepada malaikat, apa sih sebetulnya? Kenapa rumah-rumah itu isinya seperti itu? Maka dia katakan, malaikat, dari tadi ketika kita keliling-keliling, saya sih sebetulnya mau bertanya, ya, apa atau kenapa rumah-rumah yang saya lihat atau kita lewati itu isinya seperti itu. Ada yang hanya mata, tangan, kaki, ya, mulut dan yang lainnya. Tetapi tubuhnya kenapa tidak ada? Malaikat bilang begini, oh itulah bagian anggota tubuh yang memuliakan Allah. Selebihnya daripada itu masuk neraka. Saudara bayangkan, malaikat bilang seperti itu. Jadi kalau mulutnya selama dia hidup memuliakan Allah, hanya mulut yang masuk surga. Jadi selama ia hidup hanya tangan yang memuliakan Allah, bekerja bagi Tuhan, tangannya masuk surga. Yang lainnya dibuang ke dalam neraka. Saudara, coba kita lihat ada satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat menarik. Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Matius pasal 5 29 dan 30. Coba kita lihat. Matius 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini keras sekali firman Tuhan. Yesus bilang jangan bermain-main. Kalau ada salah satu di dalam anggota tubuhmu yang tidak memuliakan Allah dan akan menyeret engkau, ya, di dalam kehidupanmu untuk melakukan kesalahan, lebih baik engkau penggal supaya lebih baik sebagian daripada apa yang kau rasakan itu tidak membawa engkau masuk ke dalam neraka, tetapi engkau hidup dalam kemuliaan Allah. Maka penggalah. Jadi Tuhan mau bilang begini saudara-saudara, kalau kita mempunyai niat yang buruk, sedangkan kita adalah orang-orang percaya, buanglah niatnya seperti itu. Mungkin pandangan mata kita yang diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Mungkin cara kerja kita, tangan kita melakukan hal-hal yang gak benar. Mungkin kaki kita yang selalu diseret untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Mungkin telinga kita yang hobinya mendengar hal-hal yang tidak baik. Ya, itulah Tuhan katakan niat dari semua itu
yang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak benar harus dipenggal. Caranya gimana? Saudara, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah tidak mudah. Kita butuh memiliki relasi yang dekat dengan Allah setiap hari. Sehingga dengan kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang memotivasi kita untuk bisa hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat, membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam hidup ini. Saudara, jujur saya mau katakan, di masa-masa pandemik, hal yang tersulit adalah mengenai ekonomi. Di tempat kami, saudara, di Sunter, marak sekali di pasar-pasar kejadiannya adalah hipnotis. Banyak orang-orang dari Cungko justru yang datang. Wah, bahasa Mandarinnya pintar sekali. Jemaat satu enci waktu dia datang ke pasar, turun dari mobil, sudah ada yang mengintai katanya. Mendekati dia dan tanya, "Ci, mau kemana? Saya mau beli emas." "Oh, boleh nggak, tokonya di mana?" Sambil ngobrol, nggak tahu saudara-saudara, tiba-tiba dia bisa diajak naik mobil orang ini. Begitu naik mobil, jalan, tiba-tiba dia bilang begini, "Saya boleh nggak tahu apa namanya nomor rekening kamu?" Saudara bisa bayangkan, setelah itu dia minta PIN-nya lagi. Nggak tahu bagaimana, dikasih aja. Setelah itu dia pulang, saudara-saudara, dia ambil barang-barangnya, dibawa di mobil orang itu dan dikasih. Dan kemudian orang itu kasih satu amplop. "Tunggu ya, setelah 3 jam baru kamu buka. Ini ada dolar," katanya, "yang kami bawa, kami kasih untuk orang-orang kami cintai." Betul, saudara. Setelah orang-orang itu pulang, dia turun dari mobil itu, dia seperti orang nggak tahu arah. Waktu dia di pasar, dia jalan tapi nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba teleponnya berdering, kaget dia baru sadar. Baru itu ngobrol, oh suaminya tanya, "Kok kamu nggak pulang-pulang, udah 1 jam?" Ya, terus dia kaget, dia bilang, "Saya ada di mana ya?" Ya, di dalam kondisi seperti itulah baru dia sadar. Ketika dia dibuka amplopnya, isinya berapa, saudara? Hanya 10.000 rupiah. Itu terdiri dari uang 1.000-an. Aduh, saudara, padahal udah 200 juta diambil. Marak sekali. Di bank juga seperti itu. Ya, ada seorang rekan hamba Tuhan waktu mau ambil uang di bank, didekati oleh seseorang. "Saya pegawai BCA. Saya mau bantu nggak ibu?" Nggak tahu bagaimana, saudara, dia bisa minta nomor PIN-nya. Ya udah diambil semua. Aduh, begitu menakutkan sekali. Saudara, orang tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang waras, hal-hal yang benar. Di masa-masa sulit ini, orang rela berbuat apa saja hanya untuk mencapai kepentingan pribadi. Nah, di masa-masa seperti ini, apakah kita juga melihat kondisi seperti ini? Tidak boleh kita melakukan taktik atau cara-cara dunia. Tuhan ingin supaya hidup kita yang telah dipersembahkan kepada Allah ini dapat kita pertahankan melalui motivasi hidup yang benar. Kedekatan kita dengan Allah sekalipun di masa yang sulit telah memberikan perubahan cara kita memandang, cara kita berpikir atau melihat hal-hal yang lain. Kedekatan hidup kita kepada Allah membuat kita semakin tegar. Di masa-masa pandemik ini kita tidak takut memasuki wilayah-wilayah yang sulit karena kita tahu ada Tuhan di sana yang menyertai kita. Amin. Sekalipun di masa-masa yang sukar, ada Tuhan di sana yang menyertai kita dan Ia siap untuk menolong kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali." Saudara-saudara, Tuhan menginginkan hidup kita seutuhnya, bukan sebagian. Apa artinya Allah menghendaki yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita? Maksudnya hidupmu dan hidupku yang telah menjadi milik kepunyaan Allah jangan dipersembahkan hanya sebagian, tapi berikanlah seluruhnya secara totalitas. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi di dalam perkataan kita, di dalam cara kita memandang, pada saat kita bekerja, pada saat kita pelayanan, apapun yang kita kerjakan, ingatlah hidup kita ini adalah milik Allah dan disitulah
Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara, takut tekad untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan senantiasa diperbaharui secara akal budi demi hidup yang diperkenan Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara, berkaitan dengan pembahasan pada bagian yang pertama tadi, ya, mengenai ibadah yang sejati. Ini menuntut tentang perubahan hidup yang secara radikal. Sekali lagi saudara, untuk menjadi pribadi hidup kudus dan berkenan kepada Allah yang disebut dengan ibadah yang sejati, ini menuntut tentang sebuah perubahan secara radikal. Yaitu dikatakan bahwa kita tidak boleh sama lagi dengan dunia ini. Kalau orang-orang dunia untuk mendapatkan keuntungan boleh menyikut kanan kiri, bahkan membinasakan orang tersebut untuk kepentingan dirinya. Waktu-waktu ini kalau Anda mengikuti tentang kasus yang sedang terjadi, pembunuhan Brigadir J, Anda bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di sana dan bagaimana perilaku mereka sampai terjadi pembantaian terhadap Brigadir J. Saya tidak sebutkan siapa mereka. Saudara, mereka rela melakukan bahkan sampai membinasakan orang lain demi kepentingan diri mereka sendiri. Tuhan katakan hati-hati saudara-saudara, itu adalah cara dan taktik dunia. Yang menakutkan dan menyedihkan bahkan memalukan adalah orang Kristen sendiri lagi. Di mana sih Yesus dipermuliakan di sana? Yesus dipermalukan oleh perbuatan hidup mereka. Orang Kristen lagi. Bagaimana mungkin? Nah, sebab itu saudara-saudara, Yesus berkata, jangan lagi kamu mau menjadi sama dengan dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Jangan lagi kita hidup di dalam kehidupan kita yang lama, tetapi kita harus meninggalkan atau membuang jauh-jauh kebiasaan yang lama itu. Sehingga kita tidak lagi menemukan atau mendapatkannya. Saudara, kalau kita misalnya ganti baju yang kotor, hanya digantungkan. Suatu hari ketika pikiran kita rindu mengenakan baju itu sekalipun belum dicuci, kita bisa pakai lagi. Tetapi seharusnya tidak seperti itu. Dalam istilah teologinya adalah berubah secara total di dalam hidup yang sesungguhnya. Bukan lagi hanya menggantungkan keinginan kita yang lama yang bisa terlihat oleh fisik ya kita. Tetapi kita harus men-throw out, melemparnya jauh-jauh. Sehingga hilang, tidak ada lagi. Sehingga kita tidak bisa mempergunakannya lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi kehidupan kita yang lama tidak boleh lagi menguasai diri kita. Tidak boleh kita izinkan untuk hidup bersama-sama dengan kita lagi. Karena Anda dan saya adalah ciptaan baru. Kalau kita sebagai ciptaan baru, yang kita lakukan adalah hal-hal yang baru, yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus menyatakan tabiat dan sifat Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita. Tabiat dan sifat Kristus yang harus Anda dan saya lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya saudara, kita membiasakan diri dengan ketemu dengan orang tegur sapa. Shalom, apa kabar? Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Ketika kita bertemu dengan sesama, ya, kita jangan membiasakan hanya ngobrol tentang hal-hal yang ngalur ngidul. Coba kita mengubah cara kita berbicara. Gimana tadi pagi sudah bersaat teduh? Gimana doanya selama seminggu ini? Gimana, apakah Anda aktif di dalam komisi apa? Apakah Anda juga aktif mengikuti ibadah setiap minggu secara online ataupun hybrid? Ya, saudara, kebiasaan yang baik ini akan memotivasi teman-teman kita yang mungkin tidak terbiasa, yang mungkin tidak melakukan apa yang kita katakan. Sehingga mereka sadar, inilah sesuatu yang baik yang harus kita lakukan sebagai budaya, kebiasaan yang dapat membuat orang lain pun bisa berubah. Nah, saudara-saudara, orang-orang di Roma, kita tahu bahwa Roma pada masa itu adalah pusat ibu kota dunia. Jadi berbagai macam budaya ada di sana sebagai kota transit. Jadi Paulus bilang begini, sekalipun Anda di kota besar seperti itu sebagai pusat ibu kota dunia,
Hati-hatilah, jangan engkau menganggap bahwa budaya yang ada di sana adalah hal yang terbiasa Anda lakukan. Paulus katakan tidak boleh. Pesta pora bagi orang-orang Roma, kalau kita lakukan dengan cara yang benar akan baik. Tetapi kalau kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itu tidak benar. Saudara, Roma itu ada satu kebiasaan. Kalau pesta itu 24 jam, orang buat pesta makanan itu sampai terampar di mana-mana. Jadi orang makan sampai puas, sudah kenyang dia keluar lagi saudara. Ada satu tempat penampungan namanya, dia korek lagi dimuntahkan. Setelah lebih enak, masuk lagi saudara, makan lagi. Setelah dia puas, udah gak bisa masuk, keluar lagi, dimuntahkan lagi. Ini gak benar nih. Itu hidup yang serakah namanya. Paulus katakan budaya seperti ini jangan dipertahankan. Orang-orang Kristen telah diperbaharui dan tidak boleh lagi mengikuti tata cara dunia. Ya, kemudian seperti apa saudara? Kehidupan poligami. Orang-orang di sana tidak lagi memandang poligami itu sebagai sesuatu yang dilarang karena tidak ada hukum yang mengikat. Satu suami boleh punya banyak istri. Bahkan orang-orang di kota Roma saudara, mereka beranggapan begini. Ketika seorang prajurit atau seorang pemimpin ya, dia punya istri sedang hamil, ketika istrinya melahirkan, kalau itu anak perempuan, jangan pernah dibawa ditemukan dengan suaminya, karena itu pasti ditolak. Sehingga karena itu saudara, di kota Roma ada begitu banyak bayi-bayi wanita yang terlantar karena tidak dianggap. Kalau sampai bapaknya itu menyukai bayi ini, dia menyentuhnya saja, maka itu menjadi sebuah kehormatan. Berarti bayi ini bisa diselamatkan, tetap ada di rumahnya. Kalau tidak, berarti bayi ini harus dibuang. Wah, seperti itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Apalagi bayi yang cacat tidak akan pernah dihargai. Nah, saudara-saudara, sebab itu Paulus katakan ini bukan budaya Kristen. Ini bukan sesuatu yang baik. Seorang pria harus menghargai sebuah pernikahan. Satu istri selama-lamanya, satu suami selama-lamanya, atau sampai maut memisahkan kita. Kehidupan bebas, free sex dan lain sebagainya sudah merupakan hal yang biasa. Hidup dengan menyembah berbanyak Tuhan itu hal yang biasa. Di dalam kondisi seperti ini Paulus katakan pertahankanlah imanmu. Hanya Allah di dalam Yesus yang patut disembah. Sebab itu orang-orang Kristen di sana yang telah diubahkan hidupnya tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Saya percaya kebenaran ini juga mewakili kehidupan kita hari ini. Tuhan mau berkata, saudara, Anda dan saya tinggal di kota besar seperti Jakarta ini. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan akal sehat kita. Bahkan keinginan kita untuk terlibat dengan cara-cara yang gak benar. Hati-hatilah, kita bukan orang-orang dunia. Sebab itu saudara-saudara, tanggalkan itu. Miliki komunitas untuk saling membangun, ini akan sangat baik sekali. Membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan ketika kita memiliki komunitas. Nah saudara-saudara, Paulus berkata bahwa sebagai seorang Kristen kita memang memiliki keterbatasan di dalam melakukan segala sesuatu karena ada hukum yang mengikat kita. Jadi kebebasan yang Allah berikan bukan hanya kita lakukan sepuas-puasnya demi kesukaan, tetapi ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Saudara, menyatakan gagasan ini untuk tidak menjadi serupa dengan dunia atau menjadi serupa dengan dunia, ada dua kata Yunani yang dipergunakan oleh Paulus, saudara. Ya, yang pertama ya, yang dipakai untuk menjadi serupa dengan dunia ini adalah kata skema. Yang artinya saudara, bentuk luar yang selama ini namanya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bisa berubah-ubah ya. Misalnya begini. Saya waktu usia 5 tahun pasti akan berbeda pada saat saya berusia 15 tahun. Saat saya usia 17 tahun akan berbeda pada saat saya berusia 70 tahun. Itu nama skema. Skema itu adalah diartikan sebagai rumah atau tempat ya kita ya, atau jasad kita ini skema kita. Pada saat saya tua rambut saya akan memutih, mungkin kumis-kumisnya juga memutih. Pada saat kanak-kanak belum tumbuh kumis, bahkan rambutnya pun belum ada mungkin ya. Nah tetapi setelah saya menjadi dewasa terjadi perubahan, inilah skema. Paulus katakan ini yang menjadi serupa yang terus berubah-ubah ya. Dan kemudian dikatakan bahwa yang kedua saudara-saudara,
Yang Paulus katakan yang dipakai untuk perubahan dari dunia adalah metamorphostai, artinya metamorfosa dari akar kata morphe. Sekalipun ya, morphe ini maksudnya begini saudara. Sekalipun kita ya di dalam kehidupan bisa berubah-ubah, di dalam usia 15 tahun atau 70 tahun nanti akan berubah, tetapi ingat, yang berubah itu adalah hanya sesuatu yang disebut dengan fisik, sedangkan tubuh dasarnya adalah diri kita. Kita nggak akan berubah. Misalnya begini saudara, saya di gereja disebut sebagai pendeta, saya di rumah adalah sebagai papa dari anak-anak saya, kemudian di tetangga saya disebut sebagai RT. Tetapi orangnya tetap sama, satu orang. Nah, itu skemanya, nggak berubah ya. Morfenya maksudnya itu tidak berubah, tetapi yang berubah adalah sebutannya atau panggilannya saja. Nah, Yesus mau bilang begini, orang Kristen itu harus seperti itu. Mungkin secara fisik kita berubah, tetapi kehidupan yang di dalam Kristus itu tetap sama dan tidak boleh berubah. Ketika Anda dan saya ada di dalam dunia ini, iman kita tidak boleh digantikan oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Karena di dalam Injil Matius dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Artinya saudara, hidupmu dan hidupku sebagai orang Kristen secara morfenya itu gak akan berubah. Anda mau di kantor, Anda mau di rumah, dimanapun orang akan tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen. Karena morfenya itu nampak dari apa? Perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Sebab itu terang tidak boleh disimpan di bawah gantang. Terang harus ditempatkan di tempat yang sesungguhnya untuk menerangi sekeliling yang membutuhkan cahaya itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan ingin agar kepribadian kita harus tetap seperti yang Tuhan inginkan. Pembaharuan ini terjadi hanya ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan menjadi sama lagi dengan dunia ini. Ingat baik-baik saudara, ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi sama lagi dengan dunia ini. Perubahan inilah yang membuat hidup Anda dan hidup saya berkenan kepada Allah. Dan inilah yang disebutkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang diikuti dengan karakter yang tidak sama dengan dunia ini. Tuhan ingin saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, kita tetap dapat mencerminkan Tuhan sekalipun di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang berat. Satu kali saudara, saya membeli sebuah alat rumah tangga, saya kasih uang 100.000 ya. Seorang anak dari pemilik toko itu mengembalikan saya. Waktu saya kan saya masukin kantong di dalam mobil ya, sebelum saya starter mobil, saya buka lagi kembaliannya. Oh ternyata ada uang 100.000, ada 50.000 lagi. Seharusnya dia kembalikan ke sana tuh 65.000. Wah, saya bilang banyak sekali. Kalau saya berpikir, udahlah, gak ada yang tahu ini, jalan aja, untung kan bagi saya. Tetapi naluri saya gak bisa begitu, saya sudah diubahkan Allah. Ayo turun, kembalikan uang itu bukan punya kamu. Itu tuntutan roh, orang sudah diubahkan Tuhan itu seperti itu. Turun, kembalikan itu bukan milik kamu. Akhirnya saya turun saudara, saya datang ke toko itu dan saya beritahu, Bu, ini kembalian salah tadi anak Anda memberikan kepada saya. Dia kaget saudara. Aduh Pak, terima kasih ya. Terima kasih anak saya salah memberikan kembalian. Saudara, tanpa disadari orang ini mungkin berpikir, ini bapak ini orang baik. Mungkin dia suatu kali akan bertanya, siapa sih bapak ini? Saudara, kita jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tetapi lakukan hal-hal yang baik supaya di sanalah Tuhan dipermuliakan. Biarlah saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah yang diawali dengan kedekatan hidup dan mau berubah secara terus menerus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan.
Pagi ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam sebuah perubahan, supaya kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah, yang kudus dan memuliakan Allah. Ampuni kalau selama ini kami tidak melakukan dengan cara yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Tapi biarlah Tuhan, kebenaran firman yang boleh kami dengar pagi ini menguatkan kami, mengingatkan kepada kami kembali bahwa kami adalah milik Yesus. Hidup kami sepenuhnya adalah milik kemuliaan Tuhan. Kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati segenap jemaat-Mu di tempat ini. Kami belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.